Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang legal opinion atau pendapat hukum. Legal opinion atau bisa kita singkat jadi LO adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya. Nah, bisa digunakan untuk menghindari sengketa maupun untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, biasanya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia hukum, kita akan sering berhubungan dengan banyak orang dalam lingkup pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita. Baik dengan mereka yang mengerti hukum maupun tidak mengerti. Mereka akan menanyakan masalah-masalah dan bagaimana pendapat kita sebagai orang hukum. Itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit dalam penyusunan LO. Dalam penyusunan LO ini adanya beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, seperti identifikasi fakta hukum. Setelah itu, identifikasi pertanyaan terkait permasalahan hukum itu. Dan juga kita harus mencari bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan untuk dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi. Setelah itu, kita akan melakukan analisis atau analisa dan memberikan rekomendasi atau saran kepada klien kita. Baik teman-teman, saya akan memberikan contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa susunan, yaitu ada judul, tanggal dan tahun pembuatannya. Lalu bisa kita lihat juga untuk siapa LO ini dibuat. Kita juga harus mencantumkan identitas pembuat LO ini, dan juga kita harus mencantumkan atas dasar apa LO ini dibuat. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada posisi kasus. Nah, posisi kasus ini berisi uraian fakta berdasarkan barang bukti utama terkait dengan permasalahan, serta dibalut dalam tata urutan kejadian berdasarkan waktu terjadinya permasalahan tersebut. Nah, itu adalah uraian fakta dan kronologis kejadiannya. Setelah itu ada permasalahan dalam legal opinion, permasalahan hukum. Bagian permasalahan dalam legal opinion berisi penjelasan atau masalah pokok yang dihadapi. Apabila permasalahan hukum yang diuraikan kurang jelas, maka penulis akan merumuskan permasalahan tersebut. Nah, yang bagian C ada penelusuran bahan hukum. Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang ada dan dapat dijadikan dasar dalam penulisan pendapat hukum. Yang selanjutnya ada analisis hukum atau legal analysis. Nah, bagian ini berisi uraian analisa dan pertimbangan hukum atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis terhadap permasalahan harus mengacu pada fakta hukum dan aturan yang diidentifikasi. Ada pula pendapat hukum. Pendapat hukum ini adalah bagian yang berisi uraian tentang pendapat penulis atau pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada. Yang terakhir, adanya rekomendasi atau saran atau juga solusi permasalahan. Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahapan-tahapan pembuatan legal opinion. Setelah mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran atau solusi permasalahan terhadap permasalahan yang dibahas. Nah, seperti ini menyelesaikan kasus di pengadilan. Dan yang kedua, melaporkan jika adanya ancaman-ancaman. Nah, melaporkan jika adanya ancaman-ancaman ini bisa kita lihat dari poin kelima. Nah, seperti ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.